Jadi sampai sekarang orang tua dari pacar kamu itu kakinya kayak lumpuh gitu, nggak bisa jalan atau gimana? Iya. Sampai sekarang? Bahkan bukan untuk kakinya aja, sampai dia kadang-kadang aku buat dia nggak bisa lihat, kadang-kadang aku buat dia nggak bisa napas Karena ketika... ditusuk tadi ya mata? Iya. Nggak bisa napas, nggak bisa ngeliat. Itu sampai kapan Anda mau terus lawan itu ya? Sampai saya bisa disetujui Mas sama hubungan saya sama si anaknya dia. Bagaimana hubungannya dia sakit, terus akhirnya menyetujui? Saya nggak nangkep nih. Iya. Gimana ceritanya? Iya, sebenarnya saya nggak bisa tercapaikan apa yang saya mau ya Mas ya. Saya udah ngancem ke si wanita pacar saya. Kalau memang ibumu mau sembuh, ya ibumu harus setuju dengan hubungan kita. Pacar kamu tahu kalau itu karena Iya, perbuatan tahu. kamu? Sampai saat ini dia nyari-nyari saya Mas. Oh, pacarnya terus nyari? Iya, dia minta tolong disembuhkan ibuku. Ya aku bisa sembuhkan dengan satu persyaratan, kamu harus nikah sama saya. Jadi Anda mau seolah-olah menyembuhkan penyakit ibu pacarnya ini, Iya, lalu kemudian harapannya supaya hubungannya disetujui. betul. Itu yang saya mau. Itu tujuan saya sebenarnya. Kalau itu terjadi ke ibu Anda gimana ya? Ya, jangan sampai terjadi kepada ibu saya. Nggak mau ya? Nggak mau. Begitu juga mungkin pacar Anda merasakan hal yang sama. Dia nggak mau ibunya lihat seperti itu ya? Iya, tapi ini kan beda loh Mas. Ini kan dari faktor saya sakit hati. Oke. Saya menjalani hubungan sampai menjalani 3 tahun ya Mas. 3 tahun Iya. mau menikah tapi nggak disetujui. Betul. Boleh diingatkan lagi nggak ke kami? Alasan utama nggak setuju itu apa sih? Ya itu dia tadi. Karena alasannya saya belum mapan. Iya, Saya belum punya Kemapanan. usaha. Iya, itu yang Secara bikin saya sakit. ekonomi. Tapi aku bingungnya di sini Kak. Sedangkan pacar dia kan tahu kalau yang membuat ibunya sakit itu pacar sendiri. Terus ibunya sendiri tahu nggak kalau karena penyebab sakitnya itu karena kamu? Kan Ya, maaf saya potong. Sebenarnya sih tahu. Mereka sudah tahu. Dan mereka sempat menuntut masukin saya ke penjara. Saya jawab. Alasan apa masukkan saya dalam penjara? Nuntut saya. Ada bukti saya melakukan hal-hal seperti itu? tapi Oh jadi mereka udah nuduh kamu ya? Udah. Sampai saat ini dia masih nyari-nyari saya dan karena dia sudah berobat kemana-mana, udah, Oke. tapi tetap nggak bisa. Baik. Tujuan Anda, Mas Fian, datang ke Menembus Mata Batin hari ini untuk apa? Ya, saya untuk menceritakan masalah saya dengan hubungan saya ini ya, barangkali Mas ada solusi buat saya atau ada jalan keluar buat saya untuk sebenarnya sih saya melakukan ini juga berlawanan sama batin saya Mas. Ya saya tahu saya dosa besar. Tapi kan sakit hati Mas, beda Mas. Baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi apa yang diharapkan malam hari ini. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fian, lahir tanggal 17 November 1990. Sosok yang tekun dan berbakat di bidang seni. Tetapi, tabiatnya sangatlah buruk. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan yang dia inginkan. Saya melihat ada sebuah ritual untuk melumpuhkan seseorang yang sangat ia benci. Saya melihat sosok Banaspati di tubuh Fian. Sangat besar sekali energinya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Fian. Dengan tanggal lahir 17 bulan 11 1990.
Vian mengirimkan santet kepada ibu pacarnya karena sakit hati hubungannya tidak disetujui dengan alasan belum mapan. Ya, dan malam hari ini udah ada rasa bersalah, sebenarnya ingin melepas dari itu. Tapi masih belum rela melepas santetnya karena hubungannya belum juga disetujui. Betul. Oke. Santetnya masih belum dilepas karena masih belum disetujui. Iya. Tapi jujur terus terang, kamu harus jujur juga dengan apa yang saya tanya, bahwa sebenarnya Vian, saya kok lihat terlepas dari kamu main santet itu, sekarang Vian lagi menjalani hubungan dengan yang lain nih. Terus terang. Iya, Mas. Kan? Di mana letak yang bisa saya bantu kalau misalnya kamu lagi nungguin pasangannya sementara melet, tapi di sini saya lihat kamu ternyata menjalin kasih dengan perempuan lain sekarang. Saya teman, ya saya jujur saya dekat sama orang ini bukan untuk serius ya Mas. Saya cuman untuk, ya teman saya untuk saya ring curhat. Tapi untuk lebih, untuk keseriusan saya nggak tetap sama yang pertama. Saya cuman lebih ya, cuman dekat. Deket seperti pacar. Udah dekat bahkan sampai ya kan? Iya. Nah, itu poin saya. Kamu punya pasangan lain tapi kamu belum cabut pas yang mantannya yang pertama. Iya, santetnya masih di badan ibu pacarnya nih. Iya. Gimana coba pertanggungjawabannya? Saya di sini bertugas mengklarifikasi semua yang ada dan bertugas juga jadi sebagai judging, menetralisir apa aja yang ada di kasus partisipan. Ya, Roy memang mengungkapkan semuanya secara gamblang, jadi akan baca dibuka semua di Akan sini. terbuka semuanya. Jadi Anda juga diharapkan bisa jujur supaya memang bisa dapat solusi dari permasalahan yang lagi dihadapin. Di sini kayak meja pengadilan bahwa kamu Darah perawan. Iya. Santet darah perawan. Jadi itu yang saya lihat, Vian. Jadi santet ini juga bekerja dan semakin powerful ketika dia sudah bisa menjalin hubungan dengan perempuan lain berganti-ganti, iya kan? Iya. Berganti-ganti dan mendapatkan satu kepuasan, dia akan tahu powerful. Jadi tambah Betul. kuat santetnya, kekuatannya kalau dia melakukan hubungan badan dengan perempuan-perempuan lain. Iya. Tanya aja, Vian. Betul. Ya sebenarnya ya seperti itu sih, tapi ya supaya jalan satu-satunya saya biar puas ya saya harus ikuti itu, memang udah dari sananya harus seperti itu. Dalam 1 bulan itu saya harus dapatkan perempuan 33 orang. Itu mau jelek mau buruk, yang penting saya harus dapat. Dapat apanya? Ya saya harus tidur dia. 33. Iya. 1 bulan. Ya bisa saya beli, bisa saya memang pacari dengan, Setiap hari bisa gonta-ganti, Iya. bahkan ada yang lebih dari 1 dalam 1 hari. ya kadang-kadang sih kalau memang lagi dapat saya bisa sehari itu bisa 1 hari 1 malam ya bisa dapat 4 perempuan saya bawa ke tempat saya. Kalau saya ngelihat di sini, pikirannya Vian sendiri sih yang ingin dan selalu ingin sebenarnya. Tapi dia juga beralibi untuk Alibinya adalah makhluk gaib, sosok makhluk halus. sosok makhluk halus gitu. Emang iya sih, dia bertambah jadi kayak ngerasa lebih pede, lebih puas gitu. Sebenarnya ada 2 versi sih kalau saya lihat. Dia sendiri juga dan dia mengalibikan itu sebagai orang-orang dia. Oke, Mas, 33 dalam 1 bulan nggak takut penyakit tuh? Ya untuk masalah itu sih saya nggak memperdulikan lagi, yang penting saya puas dan sakit hati saya terbalaskan. Mungkin di sini di antara 1 atau 2 penonton di sini tahu siapa saya, tahu latar belakang saya, tapi saya nggak harus kasih tahu namanya siapa. Dia tahu siapa saya, ya apa sih tujuan saya untuk melakukan hal seperti itu dia tahu. Ada yang tahu dari penonton? Iya. Iya. Dan itu benar apa yang dikatakannya.
harus begitu? Kalau untuk teman saya yang penonton itu dia tahu kalau saya seperti itu, bukan saya, maksudnya dia tahu kalau saya itu dalam 1 minggu itu bisa dapat gonta ganti pasangan 7 kali atau bahkan 10 kali selama 1 minggu. Tapi kalau misalnya emang ternyata nanti akhirnya dapat penyakit gitu ya, terus Anda mau punya istri, punya keluarga, penyakit dong? Enggak Untuk pikiran ke sana. saya belum kepikiran ke sana karena saat ini saya masih mikirin sakit hati saya, Mas. Saya sakit hati. Kalau memang di Indonesia ada hal, mungkin saya udah lakukan apa yang mau saya lakukan, tapi karena saya takut hukum, ya saya balas dengan cara seperti itu, Mas. Ya, Mas tahu rasa sakit hati gimana sih, Mas? Sakit hati tapi kamu juga malah terjun ke dunia yang malah enggak gitu. Malah jadi Malah karu-karuan. terjerumus. Malah terjerumus. Malah nggak karu-karuan di sini saya lihatnya. Kenapa Mas Fian? Anda dari tadi kelihatan gelisah tuh kenapa ya? Nah, ya, saya kan berguru ya, jadi saya bisa ngerasakan di tempat ini buat saya berat sih. Dari tadi saya kan sebenarnya dari banyak dorongan merasa pengen masuk ke tubuh saya, Mas. Makanya saya harus tahan, nggak mau saya. Gak apa-apa, nggak usah ditahan kok Mas Fian. Kalau memang ada sesuatu yang mau masuk dan ingin diutarakan oleh makhluk tersebut dan Mas Fian jadi mediasinya, silahkan saja biar kita selesaikan semuanya di sini. Dan kamu bawa sesuatu kah di diri kamu? Ya, saya bawa semacam jimat. Ya, itu Boleh saya lihat kok? cincin. Saya cuman perlihatkan saja ya. Perlihatkan saya aja. lihat. Di mana? Saya lepas atau gimana? Oh, itu Ini yang ada. cincinnya. Iya, saya bawa cincin ini untuk, ini disebutnya penasihat. Ini dari mana? Dari orang Bintan itu. Jadi dari sini saya bisa memperdayakan siapa yang saya, Perempuan-perempuan yang betul tahu itu mau ya. Cukup saya oles aja apa yang disuruh dikasih sama orang Bintan itu ya saya lakukan. Gimana jadi dengan menggunakan cincin itu, Anda ngelihat ada perempuan yang Anda mau, terus diapain? Ya saya baca-baca aja apa yang disuruh sama guru saya itu ya. Mantra-mantra gitu. Mm-mm. Lalu kemudian perempuan itu akan langsung Itu buat Udah. saya nyata dan bisa terjadi kalau saya udah lakukan. bisa langsung disembuhin tapi bisa Enggak. langsung dilepas. Saya tujuannya bukan untuk benar, saya cuma untuk mengambil dia aja. Setelah saya dapat apa yang saya mau, saya welcome. Iya, maksudnya begitu Anda memikat perempuan, bisa Anda netralisir nggak? Bisa. Jadi maksudnya Mas, Iya. Ya misalnya Anda mau memikat seseorang gitu ya, kan dia terpikat kan. Nah setelah itu bisa dinetralisir supaya dia nggak terpikat lagi. saya nggak kalau itu untuk itu saya nggak ngurusinnya. Tapi sih kebanyakan wanita udah sakit hati sama saya. Jadi kalau udah saya itu akan ngejar saya dan dia akan ngejar, tapi saya nggak hirau. Kan tujuan saya cuma satu, untuk 1 kali tidur sudah. Jadi sekian banyak korban-korbannya masih ada banyak yang ngejar-ngejar terus. Sampai saat ini sih banyak, ada yang bilang saya sumpahin kamu, inilah banyak ada. Tapi saya nggak menghiraukan itu. Yang saya tuju ya cuma satu, itu saya untuk memuaskan sakit hati saya. Kamu ngelihat sesuatu nggak? Lihat, berasa sesuatu nggak dari cincinnya? Kan tuh mau praktekin ke dia nggak? Oh, jangan, Dipraktekin. Iya. jangan. Nggak kira-kira ampuh tidak? Kan penasaran, Iya. orangnya penasaran Iya, soalnya. cobain. Boleh? Nggak, Kenapa? nggak bisa Nah, karena coba kan dia kamu, sebelumnya kan udah tahu. Samperin ke situ. Praktekin kalau Kenapa kamu nggak bisa? Enggak, kan dia udah tahu, udah saya ceritakan Oh, ke dia, gitu? Mas. Iya. Yang Oh. bisa saya kenai dan bisa saya dapatkan itu dia nggak tahu siapa saya, dan bukan masalah oh saya udah bisa begini terus dia bisa, saya kira nggak bisa. Karena udah tahu. Iya. Ini disebutnya sama kayak seperti saya apa ya, nyulam. Nyulam itu tipu daya. Apa yang dilihat dengan wanita itu sebenarnya bukan saya. Jadi dia tertarik itu bukan dengan diri saya. Tapi cincin itu nggak bisa dilepas dari Anda ya? Ya, saya nggak mau saya lepas. Li, nggak jadi Li, nggak usah Li. Nanti lagi deh. nggak bisa dilepasin ya. Antara nggak bisa atau nggak rela. Bisa sebenarnya. tapi nggak. Kayaknya nggak rela ya? Nggak rela. Nggak rela saya.
Kamu merasakan sesuatu Roy dari cincin ini? Saya merasakan energi yang ini bentrokan sebenarnya. Jadi saya ngerasa sakit kepala liatnya. Dan dia terus mengusap. Saya tidak ampuh juga ke saya karena kan kita berbeda dunia gitu. Buat Vian. Jadi itu energinya terlalu negatif sih kalau saya lihat di situ. Tapi pemikatnya justru di cincinnya, tergantung siapa yang pakai sih sebenarnya. Gitu. Iya. Oke, kalau misalnya emang Anda merasakan ada yang coba untuk masuk, bisa nggak diizinin supaya benar-benar masuk dan bisa diajak komunikasi? Saya nggak ini. Kalau untuk masuk dia masuk sendiri, tapi kalau saya nggak bisa nyuruh dia masuk. Tapi kalau untuk dia masuk mungkin dia mau masuk sendiri ya mungkin masuk sendiri. Ya, dari tadi Anda tahan kan? Iya. Tapi Bisa nggak jangan ditahan? Dari tadi udah ngerasa berat kan? Iya, duduknya kayak nggak nyaman gitu Iya. ya. Gitu ya Roy, panggil. Panggil aja, suruh masuk. Gak boleh dilepas sama sekali. jangan Mas. Kalau dilepasin secara paksa gimana? Kamu yang paksain? Gak boleh. Jangan Mas. Kalau dilepas kan apa yang terjadi? Ya memang udah dari sana saya nggak boleh lepas. Oh gitu. Oke, kalau misalnya emang Anda merasakan ada yang coba untuk masuk, bisa nggak diizinin supaya benar-benar masuk dan bisa diajak komunikasi? Saya nggak ini. Kalau untuk masuk dia masuk sendiri, tapi kalau saya nggak bisa nyuruh dia masuk. Tapi kalau untuk dia masuk mungkin dia mau masuk sendiri ya mungkin masuk sendiri. Ya, dari Tapi tadi Anda tahan kan? ya tapi Bisa nggak jangan ditahan? Dari tadi udah ngerasa berat kan? Iya, duduknya kayak nggak nyaman gitu Iya. ya. Gitu ya Roy, panggil. Panggil aja, suruh masuk. Gak boleh dilepas sama sekali. jangan Mas. Kalau dilepasin secara paksa gimana? Kamu yang paksain? Gak boleh. Jangan Mas. Kalau dilepas kan apa yang terjadi? Ya memang udah dari sana saya nggak boleh lepas. Oh gitu. Hidup kamu kan masih panjang ya kalau saya bilang. Jadi kalau misal Mas Fian sendiri sih yang mau bertobat apa enggak, nih ibu dari pacarnya nggak dilepas-lepasin, tapi sendirinya main perempuan banyak. Jadi gimana dong? Ya Iya, saya lepas itu Mas. Saya akan lepas. Pasti saya lepas kalau saya sudah disetujui sama ibu dari pacar saya itu aja. Kalau sebelum saya disetujui mungkin nggak akan saya lepas. Tapi nanti kalau udah disetujui punya keluarga nggak bisa main perempuan lagi loh. Ya kalau untuk itu pasti saya nggak akan ambil lagi. Saya buang semua itu. Kalau memang dia bisa untuk bersatu sama saya dan disetujui hubungan saya. enggak deh. Jujur saya terus terang saya ngeliat di sini semuanya penuh dengan tipu daya dan kebohongan. Bahwa ternyata dia tetap akan masih main perempuan terus. Walaupun udah dicabut atau tidak belum sebelumnya, saya rasa dia akan terus bermain dalam dunia perempuan. Aduh, itu sih yang sulit dilepasin antara magic dan kebiasaan. Oh jadi bingung ngebedainnya Iya. ya? Antara habit dan like magic. Dia melakukan itu saat mengirim santet dengan bantuan sosok gaib. Coba aja dia panggil nih dalam dirinya dia, pasti nanti kemasukan. Saya pengen lihat biar kita bisa clearkan dan kita bisa beresin satu persatu. Ya kalau memang dia mau masuk saya silakan. Saya persilakan untuk masuk aja. Jangan ditahan. Ya saya relakan. Sosok perempuan yang lebih deket ya. Karena memang mungkin darah perawan ya. Oh, Darah perawan. sosok perempuan ini kayaknya kenapa minta darah-darah perawan? Dia karena korban pembunuhan kah? Oh, Dia orang masalah
Katanya minta dupa. Ketawa perempuan. Iya. Iya, ketawa perempuan. Ketawa mulu dari tadi. Dia tadi ketawa terus. Enggak, saya nggak ketawa. Oh iya, bukan kamu yang ketawa sih. Dia keluar masuk. Gitu ya, Ran? Jadi dia kayak dia mata bola matanya kayak Iya. tek, 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 tek. Melihatnya juga dari tadi dia fokusnya berubah terus. Fokusnya berubah-ubah gitu dari dulu. Itu sih yang saya lihat. Saya nggak ingin. Saya tetap nggak bisa. Saya tetap bertahan. Ada keluar ya. Masuk keluar, on off, on off, on off, on off, on off. Tadi masih keluar tuh. Iya. Nggak apa-apa, Mas. Ih, Oh, udah Oh, perempuan. oke. oh, oke. Udah masuk nih. Aduh, Bang. Kenapa kamu merasakan sesuatu, Ran? Iya. Terima kasih. Kamu terasa nggak enak banget ya? Gak enak banget sih sayangnya. Iya, dia duduknya udah duduk perempuan nih. Sama sama kamu loh, Li. Duduknya. Dia berubah jadi setan darah perawan. Siapa namanya? Apa? Nggak mau bicara. Aku nggak mau. Kamu yang selama ini ngikutin yang punya badan ini ya? Masuk ke dalam badan Devia. Siapapun itu, apapun yang ingin kamu katakan, sebutkanlah. Siapa dia, Ran? Ini, sang hantu ini ya? Kamu siapa dan dari mana asal kamu? Kamu yang selalu minta darah perawan. Hmm.